Selamat pagi guys, ready buat traveling bareng Dokter Traveler di Surabaya, Jawa Timur? Fakta atau mitos ya, makan lontong bisa menyebabkan kemandulan? Bener gak sih makan teripang bisa menyembuhkan penyakit diabetes? Apa iya makan ikan lele bisa bikin kanker dan sakit jantung? Bareng gua, Dr. Niko Saputra Dan gue, Dr. Cindy May Maguire. Dokter Traveler, Hai guys, sekarang kita lagi ada di Kampung Lontong dan tepatnya ada di Banyu Urip. Ya, Ada yang unik loh dok, tapi di kampung ini. Tahu nggak dok kenapa? Tahu dong, di sini warga-warga setempat itu produksi lontong. Wow, Nah, wah udah rame guys, lihat tuh udah rame semua tuh. Waduh, halo. Wah seru banget guys, banyak ibu-ibu di sini. Waduh, masya Allah. Oh iya, wah akhirnya guys kita ketemu. Oh boleh banget dong. Nih guys lihat deh, selain memang banyak yang unik di kampung ini dengan pembuatan lontong ya, ternyata warga-warganya juga pada ceria-ceria semua ya. Pada seru-seru banget. Woy. Oke yuk kita foto dulu yuk. silakan kita foto. Oh ini nih guys. ini lebih terbuka guys. Halo. Ibu-ibu kita boleh ikutan nggak? Boleh ya. Oke. Oke guys, sekarang kita udah bareng ibu-ibu yang di sini. Kita mau membuat lontong ya Bu ya. Proses pembuatan lontong, pertama-tama bersihkan dulu daun pisangnya. Lalu gulungkan daun pisang, lipat ujung daunnya hingga membentuk wadah. Untuk isian berasnya, jangan lupa tusuk memakai lidi ya. Isi beras secukupnya, lalu tutup ujung daunnya, terus tusuk pakai lidi. Setelah itu, kukus deh lontongnya. Oke, berarti ini nanti lontongnya dibuat apa, Bu? Lontongnya ini bisa buat bikin lontong balap, Lontong balap. lontong sayur, lontong mie. Oh, jadi banyak ya? Kikil, ya. Ya udah Bu, kalau kayak gitu, ayo kita buat lontong balap ya. Oke. Proses pembuatan lontong balap pertama-tama, panaskan air hingga mendidih. Sambil menunggu airnya mendidih, kita bikin bumbu halusnya ya. Haluskan bawang merah, bawang putih, beri sedikit garam. Setelah itu tumis dan masukkan daun bawang. Tumis hingga wangi. Setelah airnya mendidih, masukkan bumbu yang udah ditumis tadi. Aduk hingga merata, lalu masukkan gula putih, penyedap rasa, lada, kaldu ayam, dan kecap secukupnya. Tambahkan sayur tauge. Terakhir, masukkan daun seledri. Tunggu hingga matang dan tara, jadi deh. Nah, salah satu ciri khas lontong balap gak lengkap kalau nggak ada petis. Let's go, kita bikin petisnya. Pertama-tama, haluskan bawang putih, cabai rawit, dan tambahkan garam. Lalu tumis bumbu halus. Masukkan petis udang, penyedap rasa, gula, tambahkan kaldu ayam, dan jadi deh. Udah jadi, ada lontong balap yang udah dipotong-potong nih buat kita semua di sini untuk makan. Nah, ini juga ada tambahannya untuk penyedap. Ini ada yang namanya lentuk. Jadi campuran dari toge dan juga kacang hijau ya Bu ya? Sama apa lagi tuh Bu Kanji dan lain-lain. Nah, udah gak sabar ya Bu ya, Dok ya. Banget. Ayo Bu, kita langsung ambil Ayo. aja. Somewhere out here, way up high in the stratosphere, there's someone watching. Enak banget Bu. Masya Allah enak banget nih guys. Ini benar-benar kuahnya itu karena campuran dari petisnya, jadi dia ada rasa gurih dan juga pedasnya. Terus belum lagi dia pakai
Lentunya ini bener-bener kayak mirip-mirip pergedel gitu ya. Tapi ini versi teksturnya lebih kenyal. Rasanya itu memang kayak gurih, manis, renyah juga ternyata. Nah, Ibu tahu nggak sih fungsi dari lontong itu apa? Ada yang tahu nggak, Bu? Manfaatnya bikin perut Kenyang. Benar. Betul, 100 poin buat Jadi lontong itu adalah sumber energi juga ya Bu ya. Tapi selain itu juga ada fungsinya loh Bu, bebas gluten. Itu tuh bagus banget untuk kesehatan. Ada penyakit yang namanya celiac Bu. Jadi kalau yang punya penyakit celiac ataupun untuk sebetulnya orang-orang pada umumnya itu lebih bagus untuk makan makanan yang tanpa gluten, biasanya ada di roti-rotian. Nah ini tuh bebas gluten. Selain itu tinggi serat juga, jadi bagus juga untuk pencernaan. Apa betul kalau makan lontong tuh bikin kemandulan? Waduh, Ibu lihat info dari mana tuh? Dari grup WA pasti. Iya. Jadi itu sebenarnya mitos ya Bu ya, karena kemandulan itu sendiri kan biasanya kita harus mengecek dari istrinya atau suaminya. Apakah dari spermanya kurang kesuburan atau mungkin kualitasnya kurang gitu ya. Dan juga begitu sebaliknya dari istrinya. Tapi sampai saat ini belum ada penelitian secara pasti menyatakan bahwa lontong bisa menyebabkan kemandulan. Sebenarnya tidak ada sih yang mengatakan bisa bikin mandul, tapi kalau misalkan dietnya, pola makannya seperti tinggi, banyak gulanya, banyak lemaknya, nah itu bisa bikin berpotensi untuk mengganggu reproduksi. Dok. Kebetulan dokter kan masih ada di sini. Iya. Ini ada anak tetangga saya yang lagi sakit. Bisa nggak dokter memeriksanya? Oh boleh. Boleh Ibu, boleh Dek, kita sini obrolin Dek, ya. sini. Apa yang sakit di bagian mana? Sebelah coba? mana? Nah ini kita mau nanya, adeknya tadi bilang sakit di bagian sini, kalau kita lihat juga agak sedikit bengkak ya dok ya? Iya. Nah ini bengkaknya udah berapa lama Bu? Udah 3 hari. Oh, udah 3 hari. aja, Bu, ya. Berarti dia Sebelumnya kempes lebih sendiri besar ya? berarti ya. Iya. Oke, Tapi setengah aja, nggak di tengah ya Bu ya? Enggak. betul. Nah di teman-temannya sendiri atau tetangga ada yang mengalami hal serupa nggak? Teman sekelasnya. Teman sekelasnya Teman sekelasnya juga ada ya. Oke. Jadi ini disebut sebagai kalau bahasa awam itu gondongan Bu. Gondongan itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, ya. Tapi dia ini virusnya menular, bisa melalui batuk, pilek atau saat berbicara. Makanya tadi ada anak teman sekelasnya itu juga mengalami hal serupa, yang dimana akhirnya si adanya juga menular kemungkinan. Nah, infeksi ini dia menyerang di kelenjar ludah. Yang memproduksi ludah itu dia ada virus yang masuk ke dalam kelenjar tersebut. Untuk penanganannya, kami pun melakukan pengecekan leher Nabila. Dan ternyata sudah mulai mengempes guys, karena sudah melewati 3 hari. Untuk pengobatannya, kami memberikan obat penurun demam sebagai antisipasi kembali terjadinya pembengkakan disertai demam. Pencegahannya gimana agar nggak terjadi lagi gitu? Oke, pencegahannya kan karena dia bisa menular ya ibu-ibu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah menjaga kebersihan dengan cara sering mencuci tangan, terus tadi beretika batuk yang benar, dan kalau lagi batuk ataupun juga lagi ada keluhan apapun usahakan menggunakan masker. Iya, dan juga jangan lupa pola makannya juga dijaga, kayak Betul, setuju makan banget. buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga daging-dagingan. Oke, ibu-ibu sebelumnya aku sama dokter Cindy juga terima kasih banyak ya. Ya udah kalau kayak gitu aku sama dokter Cindy kita jalan-jalan Kami lagi ya dok pamit ya. ya, Bu, ya. Betul, kita pamit ya. Adeknya cepet sembuh ya. Semoga cepet sembuh ya. Oke, ya udah kalau gitu Bu ya permisi. Permisi. Dokter Traveler.